Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan salah satu versus terseru tahun ini, yaitu versus 3 smartphone mid-range yang saling bersaing ketat. Yaitu ada Samsung Galaxy A55 versus Oppo Reno 12 versus Vivo V40. Oh ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mau beli ketiga smartphone ini atau yang lagi cari smartphone baru di Yogyakarta, bisa langsung saja gas ke OMP Group Jogja. Mau brand besar seperti Samsung, Oppo, Vivo pastinya tersedia. Bahkan sampai brand baru seperti Itel pun juga sudah ready di OMP Group. Stoknya lengkap, dijamin garansi baru, jadi buat yang mau beli smartphone baru langsung saja ke OMP Group Jogja. Oh ya, siapa tahu khusus menonton Legawa Gadget bisa dapat diskon atau bonus kalau belanja di OMP. Jadi langsung saja hubungin nomor di kolom deskripsi dan bilang dapat infonya dari Legawa Gadget. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira di antara ketiga smartphone mid-range terbaik ini mana yang paling unggul? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yap, yang pertama langsung saja kita bahas sektor yang paling seru, yaitu kameranya. Jadi ini dia untuk setup kamera di masing-masing smartphone. Kalau dari segi fitur, di sini jelas Vivo lebih unggul berkat hadirnya Zeiss di kameranya. Yang kedua ada di Samsung dan terakhir adalah Oppo. Cuma minusnya di Samsung untuk portrait hanya support zoom 1 kali saja, sedangkan Oppo bisa sampai 2 kali. Oke, langsung saja ini dia hasil kamera antara ketiga smartphone ini. Yang pertama kita foto di kondisi cukup cahaya, dan di sini saya menggunakan mode portrait. Untuk hasilnya saya rasa di ketiga foto ini semuanya sudah sama-sama bagus. Perbedaan yang pertama terasa di blur backgroundnya, yang dimana Oppo terasa lebih blur, padahal di ketiga smartphone sudah saya set di kisaran f2.8. Untuk Samsung di blur strength-nya 4. Kemudian untuk skin tone di sini juga berbeda, yang dimana untuk Samsung dan Oppo cukup mirip, warnanya lebih ke warm. Sedangkan Vivo cukup akurat tapi lebih pop up untuk warnanya. Coba kita zoom, untuk potongan bokehnya sudah rapi semua. Untuk detail sudah bagus, hanya saja untuk ketajaman antara Samsung dan Vivo ini mirip-mirip. Foto di Oppo sedikit lebih soft. Kemudian ini dia, saya coba zoom digital 2 kali dan hasilnya untuk Oppo skin tone-nya jadi agak memucat. Sedangkan di Vivo masih bisa konsisten, lebih pop up dan natural. Dan di Samsung ini nggak bisa zoom 2 kali ya teman-teman. Selanjutnya ke kondisi backlight mode portrait, di sini terlihat untuk SDR antara Samsung dan Oppo jangkauannya mirip-mirip. Sedangkan di Vivo terasa SDR-nya yang paling luas. Saturasi dan ketajaman fotonya juga lebih ke Vivo. Coba kita zoom, untuk potongan bokehnya sekilas sudah sama-sama baik. Tapi ternyata coba kita lihat di posisi jempol tangan kiri saya, ternyata yang potongannya masih rapih hanya di Vivo. Dan untuk detail, Samsung dan Vivo sama-sama masih detail. Sedangkan untuk Oppo sudah agak berkurang. Di sini jelas Vivo lebih oke dengan foto yang cerah dan bokehnya lebih rapi. Kemudian saya masih coba posisi backlight, cuma sekarang dengan mode auto. Bisa dilihat untuk SDR sekarang di ketiga smartphone sama-sama luas. Hanya saja di Samsung untuk foto sekitar mataharinya agak kurang ya detailnya. Untuk Vivo terlihat ada flare cahaya dan warna langitnya saya rasa yang paling kurang. Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk detail dan ketajaman di sini Vivo juaranya. Masih terlihat ya jelas detail potongan jenggot dan bintik-bintik di wajah saya. Kemudian yang kedua ada di Samsung dan terakhir saya rasa Oppo. Ya, di Oppo ini fotonya terlihat paling soft. Untuk skin tone di Vivo lebih akurat, di Samsung agak gelap, sedangkan Oppo agak kemerahan. Ini saya foto objek bunga dengan mode auto dan ternyata di sini bisa dilihat untuk warna Oppo terasa yang paling soft, sedangkan Samsung dan Vivo mirip-mirip. Untuk fotonya juga di Oppo terlihat yang paling terang daripada kedua pesaingnya. Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk detail dan ketajaman lagi-lagi juaranya masih di Vivo. Kemudian yang kedua ada di Samsung dan terakhir ada di Oppo. Walaupun memang untuk perbedaannya tidak signifikan banget, jadi overall masih sama-sama bagus dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Kemudian saya foto objek bangunan dan di sini lagi-lagi bisa dilihat untuk pewarnaannya. Di Oppo terlihat yang paling gonjreng dan cerah, untuk Samsung dan Vivo ini cukup mirip. Hanya saja lagi-lagi untuk warna langit di Vivo masih agak kurang. Selanjutnya ini dia zoom digital 2 kali dan hasilnya saya masih lebih suka di Oppo dengan hasil foto yang lebih cerah dan pop up warnanya. Dan selanjutnya silakan teman-teman nilai sendiri untuk hasil foto-foto berikut. Kemudian ini dia mode foto ultra wide. Untuk hasilnya di sini Samsung memiliki jangkauan foto yang paling luas. Sedangkan untuk Oppo dan Vivo ini mirip-mirip. Untuk hasil fotonya saya rasa antara Samsung dan Vivo pewarnaannya cukup mirip, jadi lebih pop up dengan kontras yang pas. Sedangkan kalau Oppo terasa lebih tinggi untuk kontrasnya. Warna langit di mode ultra wide Vivo malah bisa lebih biru daripada kamera utamanya. Kemudian coba kita zoom dan di sini tentu juaranya ada di Vivo dengan foto yang lebih detail dan ketajamannya juga pas. Maklum saja ya sudah 50 megapiksel sendiri. Sedangkan di Samsung fotonya sudah agak pecah dan di Oppo fokus dan detailnya agak kurang. Selanjutnya untuk kamera depan hasilnya antara Oppo dan Vivo sudah sama-sama bagus dengan warna yang pop up dan terlihat cerah. Walaupun di sini Vivo sedikit lebih cerah untuk fotonya. Sedangkan di Samsung ini paling kurang dengan warnanya yang agak pucat. Untuk fokus, detail dan ketajaman sudah sama-sama mantap. Ini saya coba di kondisi sedikit backlight dan hasilnya ternyata Vivo memiliki SDR yang paling luas daripada ketiga pesaingnya. Kita lanjut ke mode yang kedua yaitu low light. Yang pertama saya foto menggunakan mode portrait. Dan di foto ini bisa dilihat untuk hasilnya tentu sudah sama-sama bagus. Untuk hasilnya antara Samsung dan Oppo cukup identik, sedangkan di Vivo ini terlihat yang paling cerah. Coba kita zoom dan di sini makin terlihat untuk skin tone di Vivo lebih dapat dan terlihat cerah. Sedangkan di Samsung dan Oppo ini agak kemerahan. Untuk detail dan ketajaman sudah sama-sama mantap. Hanya saja untuk Oppo fotonya terlihat sedikit lebih soft. Kemudian ini saya coba di kondisi yang lebih gelap dan di sini terlihat untuk Oppo foto objeknya berusaha dibuat lebih terang daripada kedua pesaingnya. Hanya saja di sini mengorbankan detail untuk fotonya. Bisa dilihat detail di wajah saya terlihat mulus saja di Oppo. Sedangkan untuk Samsung dan Vivo sama-sama oke untuk detailnya. Selanjutnya saya foto dengan mode malam di kondisi yang gelap dan di sini terlihat sekilas pandang Vivo memiliki hasil yang terbaik dengan warna yang lebih pop up, lebih akurat dan terlihat paling terang. Yang kedua saya rasa ada di Samsung yang fotonya juga terang, cuma ini fotonya jadi terlihat ada efek keungu-unguannya. Sedangkan di Oppo fotonya terlihat yang paling gelap tapi warnanya lebih akurat daripada Samsung. Coba kita zoom dan ternyata untuk fokus di Vivo ini paling kurang. Sedangkan untuk Samsung dan Oppo masih dapat fokus serta detailnya. Saya rasa fokus paling oke ada di Samsung. Dan ini saya coba zoom 2 kali digital, hasilnya fokus di Vivo jadi lebih baik daripada saat kita zoom di hasil foto 1 kalinya. Untuk tone warna tentu Vivo tetap konsisten yang terbaik.
Selanjutnya untuk foto mode ultrawide, di sini hasilnya Vivo terlihat SDR-nya yang paling luas dan fotonya sedikit paling terang. Untuk Samsung, noise dan efek keunguannya terasa, sedangkan di Oppo hasil fotonya yang paling tajam. Nah, bisa dilihat di sini untuk detail kamera ultrawide-nya Vivo tetap yang terbaik. Kemudian untuk kamera depan dengan mode malam, hasilnya lagi-lagi antara Oppo dan Vivo ini sama-sama bagus. Hanya saja saya rasa Oppo lebih oke dengan fotonya yang lebih detail dan cerah daripada di Vivo. Vivo ini detailnya agak kurang, sedangkan kalau Samsung fotonya yang paling kurang karena skin tone-nya yang terlihat agak pucat dan gelap. Ini dia contoh perekaman video di Ultra HD 30 fps antara Samsung Galaxy A55, kemudian Oppo Reno 12 5G dan Vivo V40. Ya, ini di antara Samsung sama Vivo ada stabilisasinya, sedangkan kalau di Oppo ini kita nggak menemukan stabilisasinya. Bisa dilihat untuk hasilnya. Oke, untuk SDR-nya kemudian viewing angle-nya silakan dinilai. Ya, sekarang kita coba untuk stabilisasinya. Apakah kemudian di Oppo itu bergetar-getar karena tidak bisa diaktifkan stabilisasinya? Kalau saya lihat di sini kayaknya di Oppo juga masih lumayan stabil ya teman-teman. Jadi ini kondisi lagi iup atau redup. Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri kira-kira mana yang hasilnya paling bagus. Ya, sekarang kita video di Full HD 60 fps. Untuk kestabilannya saya aktifkan di Oppo. Jadi di ketiga smartphone ini support stabilisasi. Dan coba kita bawa jalan teman-teman. Kira-kira mana lebih stabil. Oke. Untuk kualitasnya silakan dinilai sendiri. Mendung ya guys. Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps. Untuk stabilisasi di Samsung dan Vivo ada stabilisasinya, sedangkan Oppo nggak ada stabilisasinya. Kita coba bawa jalan teman-teman. Kira-kira apakah stabilisasi di Samsung dan Vivo bisa bekerja dengan baik, dan apakah Oppo jadi bergoyang-goyang? Yang dimana kalau saya lihat di sini sih kayaknya di Oppo agak jitter ya, jadi geter-geter gitu kalau kita melangkah. Di Vivo sama Samsung lumayan lebih baik. Oke. Untuk detail ketajaman saya rasa sama-sama bagus ya di ketiga smartphone ini di kondisi malam hari. Cuma untuk noise, nah ini noise-nya di Oppo yang paling terasa. Oke, kita bawa jalan lagi. Untuk hasilnya silakan teman-teman nilai sendiri. Setelah ini saya mau coba videonya di
Full HD 60 fps, stabilisasi di Oppo saya aktifkan ya habis ini. Sekarang kita di Full HD 60 fps dengan stabilisasi aktif, dan ternyata di Oppo noise-nya makin parah teman-teman. Sedangkan di Vivo juga mulai terasa ya noise-nya. Kita coba bawa jalan, kira-kira stabilisasinya apakah bekerja dengan baik. Ya, untuk hasilnya bisa dilihat ya. Saya lihat langsung 3 HP agak susah. Jadi teman-teman nilai apakah kemudian ketiga smartphone ini sama stabilnya atau ada yang lebih stabil. Untuk mikrofon juga jangan lupa untuk dinilai. Ini saya tesnya video kamera utamanya saja. Cuma kalau kita lihat untuk detail itu lampu di pohonnya kayaknya Oppo malah oke ya. Ya, sekarang kita jalan ke dalam mall teman-teman, ke kondisi yang lebih terang. Kira-kira bagaimana dengan kualitasnya, apakah di Oppo noise-nya masih banyak. Kita nyebrang dulu guys. Oke, nah ini sekarang di tempat yang lebih terang. Bagaimana dengan kualitasnya? Hop. Ya, kita ada di area mall. Kita lihat untuk detailnya. Kemudian ini air terjun. Ini dia contoh perekaman video kamera depan di 4K 30 fps antara Samsung Galaxy A55, kemudian Oppo Reno 12 dan Vivo V40, yang dimana hasilnya saya rasa Vivo paling jernih ya, kemudian Samsung, dan terakhir ini Oppo. Kita coba bawa jalan. Jadi kalau nggak salah antara Vivo sama Oppo nggak bisa aktifkan stabilisasi ya. Kita lihat bagaimana getarannya. Kalau saya lihat sih masih lumayan stabil antara ketiga smartphone ini. Ya, tapi untuk hasilnya di sini jelas di Vivo lebih jernih daripada di Oppo. Kemudian Samsung ini yang kedua. Sekarang ini video di Full HD 30 fps dan stabilisasi saya aktifkan di ketiga smartphone ini. Dan ternyata hasilnya di sini Oppo makin parah ya, jadinya dia berbayang-bayang, kurang fokus. Sedangkan di Vivo ini masih bagus, jernih, di Samsung juga bagus, jernih. Kita lihat untuk kestabilannya. Bawa jalan, kira-kira bagaimana dengan kestabilannya teman-teman. Kalau saya lihat dari layar ini langsung sih stabil semua ya di ketiga smartphone ini. Jadi nanti kita bisa lihat saat sudah di YouTube saja. Silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana dengan kualitas video ketiga smartphone ini untuk kamera depannya. Ya, untuk hasil kamera sekarang Oppo sudah makin bersaing dengan kedua kompetitornya. Yang dimana sebelumnya biasanya Oppo yang paling kewalahan kalau sudah diadu kamera dengan Samsung dan Vivo. Untuk juaranya di sektor kamera saya rasa jelas ada di Vivo V40. Dengan hasil foto yang hampir di semua kondisi selalu bagus, terutama foto portretnya. Perekaman videonya juga sudah mantap dan fitur-fitur kameranya juga yang terbaik kalau dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Untuk juara yang kedua saya rasa di sini cukup imbang antara Samsung dan Oppo. Di sektor video jelas Samsung lebih oke, terutama kondisi low light-nya. Sedangkan untuk hasil foto kamera depan di Oppo lebih bagus daripada Samsung. Jadi antara kedua smartphone ini tinggal dipilih lagi mana yang benar-benar sesuai dengan selera teman-teman. Kita lanjut lagi ke sektor berikutnya, yaitu performa. Untuk dapur pacu, Samsung Galaxy A55 ditenagai chipset Exynos 1480, kemudian Oppo Reno 12 ditenagai chipset Dimensity 7300 Energy, dan Vivo V40 ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Yang langsung kita tes Antutu versi 10, untuk hasilnya di sini tertinggi ada di Vivo dengan skor 800 ribuan poin. Kemudian yang kedua Samsung dengan skor 740 ribuan poin. Dan terakhir adalah Oppo di 680 ribuan poin. Yang dimana untuk hasil tes gamingnya yang pertama adalah CarX Street dengan grafik 5. Hasilnya di sini Samsung paling lancar dengan rata-rata di 43 fps. Kemudian dipepet Vivo di 42 fps, sedangkan paling kurang ada di Oppo dengan rata-rata 30 fps. Kita lanjut lagi bermain Genshin Impact di grafik medium 60 fps. Di sini performa yang paling oke ada di Vivo dengan rata-rata mencapai 51 fps. Yang kedua Oppo dengan rata-rata 47 fps dan terakhir Samsung di 44 fps. Ya, untuk performa saya rasa yang terbaik ada di Vivo dengan performanya yang lebih stabil daripada Samsung. Untuk Samsung sebenarnya sudah oke juga performanya, cuma untuk chipsetnya di sini paling panas.
sehingga kalau dibuat gaming terasa paling kurang nyaman dan panasnya lumayan menyengat, sehingga gejala throttlingnya cukup tinggi. Sedangkan untuk Oppo ini performanya paling kurang, tapi saya rasa kalau dibuat gaming bisa lebih oke daripada Samsung karena smartphone-nya yang lumayan adem. Selanjutnya sektor fisik, di sini ukuran smartphone paling luas ada di Vivo, kemudian Samsung, dan terakhir paling ringkas ada di Oppo. Tapi untuk ketebalannya di sini Samsung paling tebal dan Oppo dan Vivo sama-sama sudah tipis. Kalau untuk digenggam, saya rasa Oppo Reno 12 yang paling nyaman berkat smartphone-nya yang paling compact, kemudian tipis dan layarnya sudah 3D curve. Digenggam ini terasa paling ngegrip dan nyaman. Untuk yang kedua, saya rasa ada di Vivo berkat layarnya yang juga sudah 3D curve dan tipis, sehingga digenggam masih lebih enak. Untuk Samsung yang terakhir, soalnya smartphone-nya ini cukup tebal, sehingga digenggam kurang nyaman. Untuk daya tahannya, di ketiga smartphone sudah sama-sama sangat baik. Layar semuanya sudah terproteksi, kemudian backcase sudah sama-sama dari kaca, tapi untuk framenya Samsung sudah dari aluminium, sedangkan Oppo dan Vivo masih dari plastik. Perbedaan lainnya ada di sertifikasi tahan airnya. Samsung Galaxy A55 sudah memiliki sertifikasi IP67, sedangkan Vivo V40 sudah IP68 dan 69, yang membuat kedua smartphone ini sudah bisa direndam dalam air. Sedangkan Oppo masih disertifikasi IP65, jadinya masih tahan di percikan air saja. Tapi klaim dari Oppo kalau Reno 12 ini sudah all around armor, yang membuat smartphone ini katanya sudah tahan banting, sehingga setiap smartphone ada plus dan minusnya. Lanjut ke sektor speaker, jadi akhirnya di ketiga smartphone sudah sama-sama memiliki dual speaker semua. Oke, langsung saja ini dia hasil komparasinya. Ya, kalau saya pribadi paling suka suara speaker dari Oppo, kemudian Samsung, dan terakhir di Vivo. Untuk Vivo ini suaranya terasa masih kurang keluar. Oh ya, untuk baterai antara Samsung dan Oppo sama-sama di 5000 mAh. Hanya saja Samsung pengecasannya lamban di 25 watt saja, dan Oppo sudah ngebut di 80 watt. Sedangkan untuk Vivo baterainya di 5500 mAh dengan pengecasan yang ngebut juga di 80 watt. Sehingga tentu di sini Vivo paling oke. Ya, itu dia hasil compare 3 smartphone mid-range terpanas di tahun 2024. Yang dimana ternyata best mid-range untuk tahun ini saya rasa jatuh pada Vivo V40 5G. Memiliki hasil kamera yang paling oke dan performanya juga yang paling ngebut. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A55 dan Oppo Reno 12 saya rasa saling bersaing ketat, bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, cukup sekian gadget review best mid-range di tahun 2024. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.